warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Luhono MPD beserta wakilnya. Yang kami hormati Ustadz Agus Widodo STP. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan teman-teman yang kami sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Diawali dengan pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, berikutnya sambutan-sambutan. Yang keempat ceramah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kelima doa dan diakhiri dengan penutup. Agar acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, setelah pembukaan yang saya sampaikan di awal, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya yang akan dilantunkan oleh Bapak Sandi Robi SPD dan Mardiah dari kelas 95. Kepada Bapak Sandi Robi SPD dan Mardiah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sesungguhnya Allah telah menempikan kamu dalam tepi jurang neraka. Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada petugas. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMPN 32 Bandar Lampung kepada Bapak Dr. Wahono MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang saya hormati Bapak Ustadz Agus Widodo STP, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, panitia, Bapak Ibu Guru yang lain, dan anak-anak yang berbahagia. Pada
pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan, diberi anugerah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul diiringi dengan cuaca yang mendukung, kemudian suasana yang begitu nyaman. Bapak Ibu, Bapak Ustadz, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu juga minta izin, anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, kalian tahu sendiri ya, di depan ada layar Isra Mi'raj, peringatan bagaimana kita mengingat kembali pada peristiwa masa lampau, kemudian kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama bukan sekedar ritualitas, rutinitas, tetapi bagaimana itu tercermin dari tingkah laku kita. Tingkah laku kita saat di rumah, saat di sekolah, dan menyesuaikan sesuai dengan konteks. Tingkah laku kita tercermin dari apa yang kita lakukan ketika mendengar orang lain, mendengarkan pembicaraan orang lain. Tingkah laku kita ketika kita duduk bersama dengan rekan-rekan mendengarkan sesuatu, ceramah atau apapun, atau perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Mohon dalam waktu 1,5 jam, 1 jam sampai 1 jam lebih 30 menit untuk duduk mendengarkan, bukan hanya mendengar, tapi kalian harus mendengarkan, mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz nanti. Ketika kalian gelisah, kalian menambah kata-kata yang tidak perlu, itu artinya pelajaran agama dan tingkah laku yang diberikan oleh Bapak Bu Guru belum menyatu, belum merasuk dalam hati. Anak-anak, saya harap pagi ini kita mengambil hikmah dari peringatan ini, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mendengarkan, tetapi untuk berikutnya kita mengambil hikmah yang tertuang di dalam apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz nanti. Kalian yang saat ini masih tertawa, masih mainan sendiri, masih nengok kanan kiri, mohon Bapak Guru untuk yang lain untuk segera mengeluarkan anak dari area sini. Jangan hanya didengarkan. Silakan Bapak Ibu wali kelas untuk mengecek ketika tertawa, ketika menambah kata-kata yang tidak perlu, segera ditarik keluar, dibawa ke BK, diberi bimbingan, atau kalau bisa hari ini juga dikeluarkan dari barisan atau dari sekolah. Implementasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru melalui ibadah agama, melalui pelajaran yang lain, mohon kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini hal penting, bukan sekedar kalian melihat atau mencermati, tapi bagaimana memasukkan dalam hati. Implementasi tersebut, ajaran agama atau ajaran apapun, kalian harus tahu ya, di mana saat ini Anda berada, pada situasi apa. Bedakan ya, ini ceramah agama, olahraga, kalian harus memperhatikan dengan baik ya. Maka oleh karena itu pada kesempatan hari ini minta waktu 1,5 jam paling lama untuk mencermati dengan baik, untuk mendengarkan dengan baik apa yang kita dengarkan, kemudian nanti untuk berikutnya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pelajar yang baik. Lihat anak-anak perempuan kali ini ya, tidak ada satupun yang ribut ya. Saya nilai 9 anak-anak perempuan, tepuk tangan itu. Ya. Mudah-mudahan nilai 9 juga kalian raih pada hari ini. Dan minta bantuan pada Bapak Ibu Guru untuk mencermati siswanya. Ketika ribut atau ketika mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, langsung mohon maaf Bapak Ibu Guru untuk ditarik di lapangan. Ya, anak-anak mohon untuk mencermati dengan baik. Kemudian saya kembali kepada awal, Bapak Ustadz Agus Widodo
STP kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga berkenan hadir di sekolah kami. Ya, sekolah ini baru 4 tahun dan akan beranjak, ya, yang masih merangkak mau beranjak ke depan. Mudah-mudahan dan minta doanya supaya sesuai dengan harapan guru-guru untuk menjadi sekolah yang maju. Anak-anak kami sebagian besar atau 80% anak bina lingkungan. Namun 85% lebih. Ya, kali ini kita tidak membedakan apakah berasal dari bina lingkungan atau dari reguler. Namun mohon ceramahnya, mohon petuah-petuahnya untuk kami semua guru dan anak-anak. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf seandainya ada dari kami tingkah laku atau sajian hidangan yang kurang berkenan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Mungkin ini bukan yang terakhir, tapi untuk berikut-berikutnya mohon ini yang pertama dan untuk selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hadir semua pada kesempatan hari ini. Saya lihat itu hadir semua kecuali yang tidak hadir. 1, 2, 3 dan anak-anak terima kasih pada kesempatan ini bisa hadir di lapangan ini. Ini memang bukan yang Anda harapkan untuk ada taruh mewah. Kami memulai hidup sederhana dan ini kami implementasikan hidup sederhana ya. Pagi hari ini kita diberi rahmat oleh Allah SWT bahwa biasanya hujan, ini tidak hujan. Ini sebuah rahmat. Tapi hujan kita tetap kita harapkan di situasi lain. Bukan berarti tidak mau diberi hujan. Jadi Bapak Ibu guru terima kasih, anak-anak yang berbakat terima kasih. Jawab sekian Kak. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya orang Sunda Sampurasun Trampes, salamnya orang Jawa Kulon Nuwun Monggo. Tapi salamnya Nabi Muhammad SAW adalah salam pemersatu umat, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukurnya milik Allah, salawat dan salam selalu teriring pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia. Kita mau nyentuh apa aja ada pada Rasul. Di PAI saya guru, Rasulullah ngajar. Di PAI saya pedagang, Rasulullah juga pedagang. Model apa aja ada pada Rasulullah. Makanya Allah menjadikan Rasulullah itu uswatun, menjadi contoh. Karena yang nyontoh manusia, yang dijadiin contoh manusia juga. Kalau manusia suruh nyontoh manusia, cocok. Betul-betul. Kalau manusia suruh nyontoh malaikat, gak akan bisa. Kenapa? Karena malaikat sama duit gak doyan. Makanya manusia suruh nyontoh manusia pas. Oleh karena itu Allah jadikan Nabi sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Hadirin rahimakumullah. Nabi itu dalam kitab Az-Zanji disebutkan sebagai orang yang penyabar dan pemaaf. Maka di dalam riwayat dulu setiap Nabi mau pergi ke masjid, lewat depan gang ada Yahudi yang suka ngeludahin Nabi. Besoknya Nabi diludahin lagi, lusa lewat situ Nabi diludahin lagi. Tapi Nabi gak marah. Coba kalau kita digituin,
pulang asa golok, betul-betul. Tapi Nabi sabar, Nabi selalu memaafkan. Sampai suatu hari Nabi lewat gak ada yang ngeludahin. Ketemu sama orang yang duduk di situ. Ada Abu Muhammad? Enggak, kata Nabi. Mau nanya, orang bisa ngeludahin saya kemana ya? Oh, si fulan. Dia sakit Muhammad. Di mana rumahnya? Kata Nabi. Tuh di ujung gang, belok kiri. Pulang Nabi, bawa makanan, sambar rumah orang itu. Di pintu rumah orang itu, Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum. Dari dalam jawab, siapa di luar? Saya, kata Nabi. Saya siapa? Saya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dengar langganan, langsung bangun walaupun sakit. Ngomong di hadapan Rasulullah. Sudakta ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, tidak satu pun orang yang jengukku. Kau orang pertama yang jengukku. Ngomong di depan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Hadirin rahimakumullah. Lalu apalagi akhlak Nabi yang bisa kita teladani? Baca di Barzanji, wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa julusu ma'ahum wa yaudu mardhahum. Rasulullah senang dengan orang fakir miskin, duduk bareng sama orang fakir miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Walaupun Nabi mempunyai jabatan paling tinggi sebagai khalifah, orang nomor satu pada saat itu, tapi Nabi selalu menang. Habis Nabi selalu menyayangi kaum duafa. Hadirin rahimakumullah. Demikian tausiah dari saya. Kebenaran yang milik Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad Rifai. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tausiah yang disampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ahmad Rifai. Tibalah pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Widodo STP. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur ke Pahawang naik kapal selam, menunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, mari kita jawab dengan suara yang lantang dan penuh tenaga. Hayyakum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang kita hormati, kita muliakan, dan kita sangat sayangi dan kita cintai Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Wahono EPD. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya dan lancarkan rezekinya. Juga yang kami hormati, kami cintai, kami muliakan para ustadz dan ustazah yang ada di SMPN 32 Bandar Lampung, Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Hampir 70 atau 80 ya Pak? 70 orang ya Dewan Guru kita, Masya Allah. Kita doakan anak-anak sekalian, mudah-mudahan seluruh Bapak Ibu Guru kita, seluruh orang tua kita di sekolah yang kita cintai ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umurnya, lapang rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya insya Allah. Dan yang juga Ustadz sangat sayangi, sangat cintai, seluruh siswa-siswi SMPN 32 Bandar Lampung. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Kalau ditanya apa kabarnya, nah Ustadz pengen jawabnya sama
sambil dengan suara yang lantang, tangannya ikut bergerak. Gimana jawabnya? Alhamdulillah, bahagia, Allahu Akbar. Bisa kita coba? Bisa. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Sudah kompak belum? Alhamdulillah, bahagia, Allahu Akbar. Bisa kita ulangi? Apa kabar semuanya pagi hari ini? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, yang pertama dan paling utama harus nantiasa kita hadirkan dalam setiap aktivitas kita, dalam memulai pekerjaan-pekerjaan kita, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pagi hari ini nikmat Allah yang sangat besar untuk kita semua. Allah ringankan langkah kaki kita sehingga bisa duduk dengan suasana yang khusyuk, tenang. Bahkan Ustaz dengar pagi tadi sudah sholat duha semua ya. Masya Allah, alhamdulillah. Allah teguhkan iman Islam kita dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kita semua. Dan itulah sebabnya kita diajarkan oleh baginda Nabi ya, ketika kita bangun dari tidur pun untuk membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa anak-anak sekalian, kalau kalian baca terus kemudian kalian resapi, hayati, itu dahsyat sekali ternyata maknanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah sejenak kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah kita kembali. Jadi dari kata nasoro, anak-anakku sekalian, itu ada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kita nggak akan kembali kepada Allah kecuali dengan kita mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud syukur kita pada Allah, ya Allah, hamba berjanji ya Rabb, karena Engkau telah bangunkan hamba, hidupkan hamba lagi pagi ini. Hamba berjanji akan bersungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh berbakti pada orang tua, sungguh-sungguh menimba ilmu pada bapak ibu guru. Untuk apa? Untuk bekal menghadap Allah. Jadi itu dahsyat. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini masih kita dapati di rumah, kita masih bisa bersama dengan ayah dan ibu, orang tua, alhamdulillah. Karena hari ini ada jutaan anak-anak Indonesia, pelajar-pelajar di Indonesia yang sudah tidak lagi bersama dengan ayah dan ibunya. Masya Allah, anak-anak sekalian. Kalau malam tadi kita istirahat masih ada tempat untuk kita berteduh, alhamdulillah. Sekitar 3 pekan yang lalu, jadi Ustadz kebetulan punya yayasan bersama dengan kawan-kawan, Yayasan Salam Cinta Indonesia. Ada kebakaran di Wailunik di Panjang, anak-anak sekalian. Jadi satu rumah 3 bedeng habis hangus terbakar, dan itu dalam waktu kurang dari 30 menit Bapak-bapak. Kurang dari 30 menit, dalam waktu yang sangat singkat sekali. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat sekejap, rumah yang tadinya utuh jadi habis.
Hari ini ada begitu banyak anak-anak Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang kehilangan rumah tempat tinggalnya, bahkan nggak punya tempat tinggal. Bahkan termasuk pagi tadi sebelum kita berangkat sekolah, kalau di rumah kita masih ada nasi yang bisa kita makan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, syukur ini dahsyat anak-anak sekalian. Ya. Ada motivator dari barat, dia non muslim, ya, nggak percaya sama Allah, dia tulis bukunya bestseller. Judulnya apa? The Magic, keajaiban. Apa kata beliau? Jadi keajaiban itu bernama terima kasih. Jadi ada kata ajaib di muka bumi ini anak sekalian, ya. Kalau kata orang barat ini, ya namanya Bernie Ronde. Dia nulis buku The Magic. Nanti kalau kalian ke ini promosi ke toko buku Gramedia, ada tuh bukunya tuh The Magic. Jadi yang bisa mengubah kehidupan kita itu namanya terima kasih. Dan kalau kita sebagai seorang muslim, terima kasihnya kita adalah alhamdulillah. Jadi banyakin syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, setiap kesempatan, dimanapun kita berada. Lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Syukuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu. Apa kata baginda Nabi, siapa yang pandai bersyukur dengan yang sedikit, maka dia akan mampu bersyukur dengan yang banyak. Ya. Ini anak-anakku sekalian, kenapa kok Ustaz sampaikan di awal dan paling utama, ini sangat penting sekali. Karena kita ngeri lihat kondisi pelajar-pelajar Indonesia hari ini. Dengan era digitalisasi Bapak Ibu guru, ya, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, kalian semua ini bisa mengakses itu dengan sangat cepat sekali semua informasi yang ada di dunia, bahkan dengan alat yang namanya handphone. Dia bisa memberikan efek positif, tapi efek negatifnya juga nggak sedikit. Apa salah satunya? Salah satunya anak-anak sekalian itu Masya Allah, gaya hidup, ya, yang mulai berubah. Makanya tadi pesan dari Bapak Kepala Sekolah, sederhana dalam gaya hidup. Ini penting anak-anak sekalian, ya. Kenapa inilah yang hari ini membuat begitu banyak orang tua kalian, ayah dan ibu, keluarga-keluarga jadi ruwet, jadi mumet kehidupannya. Kenapa? Karena yang dikedepankan gaya hidup, ya. Makanya pesan penting, sederhanakan gaya hidup ini penting, ya, agar mensyukuri apa yang ada. Apa kata Dimasif? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Jadi kita syukuri sekecil apapun nikmat-nikmat Allah itu, maka nanti berlaku janji Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan yang sedikit tadi, bersyukur dengan apa yang ada, nanti akan Allah tambah nikmatnya itu untuk kita, anak-anak sekalian. Ya. Jadi jangan gedein gaya hidup, ya. Syukuri apa yang ada. Hidup apa adanya, bukan ada apanya. Ini penting. Kenapa? Ngelihat temen punya sepatu baru, pengen sepatu baru. Ngelihat temen punya jam, pengen. Jadi jangan sampai anak-anak sekalian, ya, karena gaya hidup inilah kemudian kita membebani orang tua kita, ayah dan ibu kita. Bahkan ada tuh, kalau pelajaran fisika mulai kelas berapa ya Pak Guru ya? Kelas 7 sudah mulai ya. Kan ada tuh di hukum fisika, rumus fisika, ya. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang nggak pandai bersyukur, orang yang kebanyakan gaya, pasti tekanannya besar. Jadi kalau hari ini anak sekalian, kalian dapati, ya, kehidupan kalian tuh kok kayaknya gelisah, ruwet, mumet, ya, kebanyakan gaya, kepengen ini, kepengen itu, nah, perlu dievaluasi tuh, perlu diperbaiki, ya. Kenapa? Karena kalau makin besar kita gaya, makin kebanyakan gaya, makin gede tekanan. Coba sekarang kalian pegang pundak teman sebelah kanannya, sebelah kanan, semuanya pegang. Bilang ya, ikutin Ustadz ya, ikutin. Bismillah.
Ikutin rame-rame bareng-bareng. Coba pegang dulu pundaknya. Pegang. Boleh Bapak Ibu guru juga pegang pundak temannya. Bilang ya, ikutin. Bismillah. Friend. Yuk sederhanakan gaya hidup. Syukuri nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat itu. Jangan kebanyakan gaya. Karena gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau ente kebanyakan gaya, nanti tekanannya gede. Nah, gantian baliknya. Gantian. Jawab ya. Tepuk. Bismillah. Friend. Siap friend. Mulai hari ini saya akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sederhana dalam gaya hidup, enggak kebanyakan gaya. Karena kata wong jaseng, kalau akeh lagane susah uripe. Benar nggak jaseng itu? Baik. Jadi yang pertama, alhamdulillah anak-anakku sekalian. Itu jaseng apa Jawa, Pak? Jaseng ya. Aja akeh lagane, aja gegayaan. Jadi anak-anak sekalian, ini penting buat kita semua hari ini, ya. Apalagi di suasana pasca Covid, apa kata Pak Presiden Jokowi? Kata Ibu Menteri Keuangan, Indonesia sangat mungkin di tahun 2023 ini terdampak krisis resesi. Jadi jangan gara-gara kitanya ngeliat gaya hidup teman-teman. Jadi jangan samakan ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu teman kita. Ya udah pokoknya syukuri yang ada. Jangan sampai ada siswa di SMPN 32 Bandar Lampung ini yang kepanasan ketika temannya punya jam baru, yang masuk angin ketika temannya punya tas baru. Misalnya pokoknya udah syukuri aja semua nikmat, semua rezeki yang Allah kasih ke setiap kita lewat orang tua kita. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita senantiasa memperbanyak membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan anak-anakku sekalian, ini salah satu waktu yang paling spesial, waktu yang paling khusus. Bahkan ada pesan khusus dari baginda Nabi agar kita memperbanyak membaca salawat Nabi. Kapan waktunya? Di hari Jumat. Dan kita berbahagia pagi hari ini karena Allah kumpulkan kita di hari yang penuh dengan keberkahan, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kita bersyukur karena salawat kita insya Allah didengar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat di hari Jumat dan di hari-hari yang lain juga. Tapi lebih utama, lebih spesial salawatnya di hari Jumat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyakin sholawat. Sambil pulang jalan kaki dari sekolah ke rumah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Perbanyak salawat Nabi. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bersyukur hari ini anak sekalian. Ya, Allah kumpulkan kita di momentum spesial. Di bulan apa ini? Bulan Februari. Bertepatan dengan bulan Rajab. Bulan depan masuk bulan Maret. Bulan Maret itu ada momentum bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ada momentum lagi tuh. Ada nisfu Sya'ban. Habis Sya'ban bulan Ramadan.
Ramadan ada nuzulul Quran. Ada bulan Syawal. Syawal ada apa di Syawal? Ada halal halal, ada Idul Fitri. Jadi setiap bulan ada momentum spesial buat kita semua untuk berkumpul, untuk kita silaturahim, untuk kita thalabul ilmi. Dan ini syiar-syiar dalam Islam harus kita kuatkan, harus kita besarkan. Karena hari ini Pak Kepala Sekolah itu lagi marak juga tuh, ya, kegiatan Isra Mi'raj. Ada yang bilang bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, pokoknya semuanya dilarang, nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh begitu. Nah kita anak-anakku sekalian, ini syiar yang harus kita besarkan bahkan. Ini makanya Masya Allah mantap nih, ya, soundnya besar, terus kemudian semarak dan semuanya hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi hari ini kita mendapati ada momentum yang luar biasa, ya. Dulu di masa baginda Nabi, anak-anakku sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini disebut peristiwa yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak yakin kepada Islam itu akhirnya makin gak yakin. Ini makin gak genah nih Nabi Muhammad ini, makin gila ini. Dalam waktu kurang dari semalam ngaku Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nanti kita bahas itu teman sekalian. Jadi ini peristiwa yang sangat dahsyat, makanya diperingati, ya, oleh kita agar kembali menguatkan kita tentang sejarah Isra Mi'raj. Dan anak-anakku sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan baginda Nabi, itu ternyata ibu-ibu ada peristiwa-peristiwa besar yang mendahuluinya. Jadi nggak ujuk-ujuk, ya, Nabi SAW itu Allah perjalankan terbang dengan kecepatan kilat bersama malaikat Jibril alaihissalam naik buruk begitu, ya. Tapi ada peristiwa-peristiwa besar yang mendahuluinya. Nabi SAW diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak hanya Nabi, bahkan sukunya Nabi, Bani Hashim, kabilahnya Nabi, diembargo ekonominya. Nggak boleh dagang, nggak boleh jual beli, nggak boleh komunikasi. Pokoknya tahun itu tahun yang penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Dakwahnya ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang Mekah, oleh penduduk Quraisy. Dakwah Nabi ditolak, beliau dihina, dicaci. Bahkan ananda beliau Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha itu sempat nangis karena ketika ayahandanya sedang sholat ditimpuk, dikasih kotoran onta. Masya Allah, kekasih Allah, manusia paling mulia di muka bumi ini, itu dihina, dicaci, disakiti, diejek, dakwahnya ditolak. Tidak hanya itu anak-anak sekalian, dalam kondisi diembargo kemudian orang-orang terkasih, orang-orang terdekat dengan baginda Nabi, Allah panggil satu persatu. Masya Allah. Pertama, istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Itu Masya Allah, itu kekasih hati Nabi, ya, yang mendampingi Nabi, yang membela dakwah Nabi. Semua hartanya dia serahkan kepada Nabi untuk dakwah, untuk Islam. Masya Allah. Seorang saudagar yang kaya raya, tapi mau mengorbankan seluruh hartanya, seluruh hasil perniagaannya untuk dakwah, untuk Islam. Bahkan ketika Nabi dalam kondisi yang sangat ketakutan, ya, setelah mendapatkan wahyu pertama, istrinya yang menenangkan, istrinya yang menyelimutinya. Masya Allah, ya, dia hadir ketika Nabi dalam kondisi duka. Dia menjadi teman setia ketika Nabi SAW butuh teman untuk curhat. Ibunda Khadijah jadi membela Nabi. Bahkan dari Ibunda Khadijah itu lahir putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait sampai hari ini, ya, keturunan bayi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kekasih Nabi, Allah panggil Ibunda Khadijah. Nggak lama kemudian paman yang senantiasa membela dakwah Nabi. Siapa paman Nabi? Siapa? Abu Thalib, ya, membela dakwah Nabi. Jadi nggak ada yang berani
ganggu fisik Rasulullah SAW karena ada paman Nabi Abu Thalib. Ya. Pernah tuh pembesar kafir Quraisy itu datang nemuin paman Nabi karena kesel, karena udah jengkel dengan dakwahnya Nabi, minta agar wahai Abu Thalib, sampaikan pada ponakanmu, sampaikan pada Nabi Muhammad agar ia menghentikan dakwahnya. Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, jikalau matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah ini, aku tidak akan berhenti sampai Allah yang memenangkan atau aku mati di jalannya, di dalamnya. Jadi luar biasa sekali tekad bajanya Rasulullah untuk terus dakwah anak-anakku sekalian. Karena kalau enggak kita nggak akan sampai ke sini Islam, yang enggak ada tuh. Tapi luar biasa perjuangan Nabi itu, luar biasa. Ditolak sana sini, dihina, dicaci. Enggak hanya itu, ternyata enggak sampai situ saja, ya. Nabi menangkap ada secercah harapan. Di mana? Di kampung Thaif. Thaif itu anak-anak sekalian, dari Makkah ke Thaif jaraknya 100 km. Ada yang sudah pernah ke Thaif belum? Kita berdoa mudah-mudahan kita salah satu hamba-hamba Allah yang kelak Allah kasih nikmat bisa berangkat umroh. Amin. Dan kalau umroh mudah-mudahan kita nanti juga bisa haji, ya. Salah satunya kita bisa ngelihat Thaif, ya. Thaif itu luar biasa anak-anakku sekalian. Jadi jaraknya 100 km dari Mekah. Jadi Nabi SAW itu menangkap ada harapan nih. Dia ingin mensyiarkan Islam ke Thaif yang jaraknya 100 km. Tapi Nabi SAW berangkat ke Thaif itu anak-anak sekalian itu nggak naik unta, nggak naik kuda. Ditemani oleh sahabat beliau Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu dengan jalan kaki. Kalau cuacanya begini sih enak nih, adem begitu kan, banyak pohon-pohon rindang. Ini dari Mekah ke Thaif itu anak-anak tempatnya panas gersang, gurun pasir, dan itu jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena kalau naik onta, naik kuda dicurigai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jalan kaki jarak 100 km. 100 km itu kemana Pak Guru? Kanan. Sini ke metro berapa Pak? 40-an kilo ya. Jadi ya pokoknya sekitar itulah. Ini jalan kaki ya anak sekalian. Masya Allah ya. Ada harapan, dakwahnya pengen diterima ya. Hijrah, Nabi pengen menyiapkan tempat untuk hijrah ke tempat yang lebih aman, yang penduduknya menerima, yang penduduknya itu bisa mendengarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Masya Allah, sampai Thaif ternyata anak-anak sekalian ya, bukan sambutan yang diterima, bukan makanan yang dihidangkan, tapi cacian makian, bahkan dari yang tua sampai yang anak-anak. Kekasih Allah, Imamul Muttaqin, pemimpinnya orang-orang bertakwa, Khatimul Anbiya, penutup para nabi, dicaci, dihina, dimaki, ditimpukin, bahkan pakai batu Rasulullah SAW. Ditimpukin Nabi. Sampai Zaid bin Haritsah itu menangis sambil menahan agar timpukannya itu nggak mengenai baginda Nabi. Timpuk, lemparin pakai kayu, pakai batu, pakai tulang unta, ya. Sampai kemudian Nabi SAW berdarah, ya. Kaki Nabi berdarah sampai ke terompah Nabi. Terompah itu sendalnya berdarah. Nabi SAW ya bersembunyi di balik bukit. Nabi SAW berteduh, ya, beristirahat di balik bukit. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau sampai darahmu menetes ke bumi, akan aku ratakan Thaif. Malaikat Jibril, malaikat Allah itu nggak punya nafsu, mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kekasih Allah, ya, manusia paling mulia menyampaikan risalah Islam, risalah dakwah, disakiti, ditimpukin sampai darahnya menetes, ya, mengucur. Jadi darah Nabi itu akhirnya apa sama Nabi? Terompah Nabi itu dielap sama Nabi.
dijaga agar tidak sampai darahnya menetes ke bumi. Karena kalau netes ke bumi diratakan Taif dan seluruh penduduknya itu. Tak lama kemudian datang Malakatul Jabal, malaikat penjaga gunung, menyampaikan hal yang sama juga. Ya Rasulullah, di Mekah ada 2 gunung yang besar. Engkau lihat mana yang paling besar, engkau perintahkan. Maka aku akan angkat gunung itu dan aku akan ratakan Taif. Tapi ternyata Masya Allah, ya, sayangnya Rasulullah SAW kepada umat manusia. Mungkin kalau kita anak-anakku sekalian, tadi kata Ustadz Fajar tadi, ya. Rifai ya, bukan Fajar ya, Rifai ya. Kata Ustadz Rifai, Ustadz Dai cilik kita ya, kita doakan mudah-mudahan Dai cilik yang soleh insya Allah. Ya. Kebanggaan sekolah dan orang tua. Jadi kalau kita mungkin sudah ngasah golok kata si Fai tadi kan, Rifai ya, ditimpuk, dihina, diejek sampai luka berdarah-darah begitu ya. Mungkin kalau kita yang ada di suasana itu, ya Allah sudah ratakan saja ya Allah, mereka udah gak mau dengerin lagi. Tapi enggak, Rasulullah SAW anak sekalian, penyayangnya beliau ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Karena Allah utus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa yang doa Rasulullah SAW kepada penduduk Taif ya? Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku mengadukan kelemahanku, aku mengadukan kehinaanku di hadapan hamba-hambamu, mengadukan ketidakberdayaan bagi Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb-Nya yang mengutusnya, sang pencipta alam semesta, atas segala kelemahan bagi Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Setelah mengadukan kelemahannya, Nabi SAW ternyata mendoakan, ya Allah, aku berharap agar dari tulang sulbinya orang-orang Taif ini nanti akan ada orang-orang yang masuk Islam. Dan Masya Allah anak-anakku sekalian ya, ketika Nabi SAW hijrah ya, berapa tahun kemudian ke Madinah, itu berbondong-bondong satu Taif, satu kampung Taif itu semuanya memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Semuanya satu kampung memeluk Islam. Jadi Nabi SAW mendoa, nangis mengadukan kelemahannya, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW pulang lagi ke Mekah. Bawa hasil gak Nabi? Enggak. Dakwahnya ditolak oleh penduduk Taif ya. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu ada peristiwa-peristiwa besar tadi itu tuh. Ya, ditolak dakwahnya, dicaci, dimaki, Masya Allah ya. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Mekah, turun wahyu di juz 29 Quran surat Jin. Ada yang sudah hafal Quran surat Jin? Turun wahyu Quran surat Jin ya. Ketika wahyu itu turun, ternyata ada golongan jin yang mendengarkan ya Quran surat Jin. Makanya anak-anakku sekalian, Nabi SAW dakwahnya ditolak oleh orang-orang Taif, oleh penduduk Taif, ternyata ditolak oleh makhluk yang lain bernama jin. Makanya apa kata Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada 2 makhluk Allah ini nih. Ada jin, ada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi jin dengerin bacaan Quran, jin masuk Islam, ibu-ibu. Jadi dakwah Nabi ditolak oleh penduduk Taif, ada segolongan jin yang masuk Islam. Makanya jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Jadi jin masuk Islam. Kemudian Nabi SAW pulang istirahat ya. Dan di tahun itu disebut juga tahun duka cita. Tapi Masya Allah, apa pelajaran penting di tahun itu yang kita dapatkan? Nabi ajarkan kita doa. Nabi ajarkan kita kalimat anak sekalian, kalimat istirja namanya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini penting buat kita semua, siapapun kita.
Ketika Allah uji kita dengan ujian-ujian bertubi-tubi, ada anggota keluarga kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, ayah atau ibu kita misalnya Allah panggil dia, kakek nenek kita, Allah uji lagi kita misalnya dengan apa, ada keluarga yang sakit, ya, kehilangan harta. Nabi ajarkan kita doa, Nabi ajarkan kita cara menghadapinya dengan apa? Baca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembalikan pada Allah, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami milikmu dan akan kembali kepadamu. Jadi kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika lagi ada ujian tuh, ya, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi lagi istirahat, anak-anakku sekalian, di rumah beliau di Mekah, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, turun malaikat Jibril alaihissalam. Ngapain malaikat Jibril? Apa kata bagi Nabi SAW? Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dengan membawa bejana yang terbuat dari emas, berisi air yang suci, air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam membelah dada baginda Nabi SAW. Ngapain? Nabi SAW, ya, diangkat kolbunya Nabi, disucikan oleh air dari Zam-Zam. Jadi dibelah dadanya, jantungnya, jantung atau hati? Hati Pak Ustadz. Hati. Bukan Pak, jantung. Ayo dah, jantung hati lah ya. Jantung hati. Jadi kalau anak-anak sekalian, kalau kalian ke dokter atau ke puskes, itu ada anatomi tubuh manusia. Kan kelihatan tuh, ada usus besar, ada usus, ada ginjal, ada paru-paru. Nah, di sebelah kiri, ya, sebesar genggaman tangan kita, itu ada jantung. Sebesar genggaman. Coba kalian pegang genggaman tangan kalian. Nah, berarti jantung kalian yang segede itulah, ya. Kalau adik bayi, ya, kalian punya adik-adik yang masih bayi, ya jantungnya sebesar genggaman tangannya. Seperti jantung pisang. Itu dibersihkan, disucikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang dibersihkan, apa yang disucikan kalbunya Rasulullah SAW? Disucikan, dibersihkan dari semua penyakit-penyakit hati. Dibersihkan dari iri dan dengki, dibersihkan dari rasa takabur, rasa penakut, dendam, kesumat. Apalagi? Dari semua penyakit-penyakit hati. Jadi sebelum kita menghadap Allah, itulah sebabnya anak-anak sekalian, kita perlu bersihkan, sucikan hati. Ya. Jadi sebelum kita Mi'raj, ya, Isra Mi'raj begitu ya, kita perlu sucikan hati kita, sucikan diri kita. Hatinya dibersihkan dari semua penyakit hati. Kenapa? Ini penting, ya. Karena kata Nabi, dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita itu. Segumpal daging itu adalah hati. Ya. Jadi kalau hati kalian tuh gundah gulana, gelisah, lagi ada masalah, lagi ruwet, ya, berarti hatinya harus ditenangkan. Dengan apa menenangkannya? Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi menenangkannya dengan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan berzikir, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jadi sebelum Mi'raj penting kita mensucikan hati, membersihkan hati, ya. Dengan apa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan kita banyakin zikir. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Banyakin zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian lagi gundah, lagi galau, lagi ada masalah-masalah, lagi ruwet anak-anak sekalian, ya, jangan curhatnya ke Facebook. Jangan curhatnya ke Instagram. Kalau kita curhat masalah-masalah kita ke Facebook, nanti semua orang yang ada di pertemanan Facebook kita tuh akan komen. Lagi galau ya bro, katanya. Ke Instagram, maka nanti orang-orang akan komen. Ya, kalau komennya jadi solusi, malah jadi masalah baru. Ya. Curhatnya, anak-anak ini penting nih. Kalau yang perempuan jangan ke teman-teman yang laki. Ini penting. Ini Pak Ustadz sampaikan agak ngeri kondisi hari ini di Lampung. Kemarin sempat ada viral ya. Karena apa? Karena hari ini ada hampir 700 siswi di Provinsi Lampung, pelajar di Lampung yang minta dispensasi nikah ke pengadilan agama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kayaknya penting Pak Kepala Sekolah kita bahas benar ini. Jadi saya itu termasuk yang miris, prihatin, bahkan marah campur lah di sini nih. Bayangkan siswa-siswi SMP yang umurnya belum siap umur untuk menikah, ya kan nggak bisa tuh ke KUA karena umurnya masih di bawah 19 tahun. Sebelum Lampung sempat viral di Bojonegoro. Pelajar-pelajar SMP Bojonegoro pada minta dispensasi nikah karena sudah hamil sebelum. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Ada nggak di sini? Ada nggak? Nauzubillah min zalik. Nggak ada. Makanya ini penting nih. Ini Ustaz sampaikan. Jadi yang pertama anak-anak sekalian, siswa-siswi putri, kalau kalian lagi galau, lagi ada masalah, lagi bete, ya, lagi punya beban yang sangat berat, jangan curhat ke teman laki. Ini kejadian Pak, ibu-ibu, ini kejadian beneran. Jadi ada salah seorang siswi Pak Bu, ini nggak saya sebutkan tempatnya. Dia lagi nunggu di halte bis, nauzubillah min zalik, ya. Kemudian digoda sama laki-laki. Hai cantik, lagi nunggu ya? Ini anak ternyata jarang diajak ngobrol sama orang tuanya. Makanya penting ini Bapak Ibu guru, selainnya juga harus ada pesan ke para ayah dan ibu. Jadi putri-putri kita ini, ibu-ibu, ini masa yang paling labil. Masa remaja, masa pencarian jati diri, ya. Di rumah jarang dibilangin sayang, jarang dibilangin cinta, cantik. Ibu cinta sama kamu nak, ibu sayang kamu nak. Hai cantik, ini ada laki-laki asing. Hai cantik, lagi nunggu mobil ya? Hari pertama digoda-goda itu dia diem aja. Hari berikutnya dia mulai ngerespon. Nauzubillah min zalik, ini kejadian beneran, kisah nyata. Ya. Nauzubillah min zalik, akhirnya pertemanan dari lewat kenal di halte bus. Nauzubillah min zalik, ya. Dia serahkan keperawanannya kepada orang yang baru dia kenal di halte bus itu. Nauzubillah min.
Jadi buat semua siswi-siswi putri, kalian itu ya dicemburui oleh bidadari surga. Kenapa? Karena kata bagian Nabi kan begitu tuh. Nanti muslimah ini yang mukmin, yang beriman pada Allah, dia akan masuk surga. Yang masuk surga itu nanti anak-anak sekalian, itu masya Allah nggak ada lagi yang hidungnya mancung ke dalam, ya, nggak ada lagi yang tingginya, pokoknya semuanya semampai, tinggi semampai, cantik semua, ya, semua yang dicantik Allah Subhanahu, bahkan jadi ratunya bidadari. Syaratnya kalian harus bisa menjaga diri kalian, jaga diri, ya. Udahlah, gak usah pacaran. Pacaran boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Setelah nikah, setelah sah. Setuju nggak Bu gurunya? Jadi ini penting anak-anakku sekalian. Curhatnya kita itu jangan ke teman laki-laki. Yang laki-laki juga curhatnya jangan ke yang cewek. Namanya laki perempuan itu kalau belajar fisika, ya, itu ibarat ion, dia positif dan ya, dia akan tarik menarik tuh, ada magnetnya, ya. Ini satu, ya, buat yang putri, curhatlah ke orang tua. Kalau lagi masalah orang tua gimana Pak Ustadz? Ke bapak ibu guru, datengin, temuin bapak ibu guru, ustadz ustazah di sekolah. Bapak ibu guru lagi pusing juga Pak Ustadz gitu ya. Nah ini penting, curhat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat ke Allah. Bapak ibu guru lagi pusing, curhat ke ustadz-ustadznya juga lagi pening misalnya, ya. Udah kalian ambil air wudhu, bismillahirrahmanirrahim, ya. Basuh tangan, basuh wajah, basuh kaki, gelar sejadah, sujud, sambil nangis minta sama Allah, ya Allah, aku hadukan kelemahanku. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, ya Allah Engkau maha besar. Hamba kecil ya Rabb. Hamba yakin masalah hamba ini kecil karena Engkau maha besar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Allahu Akbar kabiro. Ya Allah, segala pujian-pujian milikmu ya Rabb. Hamba hina, hamba lemah, hamba diejek teman, hamba diremehkan oleh keluarga, hamba disepelein. Engkau pemilik segala pujian. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah ibukrata wa asila. Engkau maha suci ya Allah, hamba banyak salah, hamba banyak hilaf. Jadi adukan kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, masalah-masalah kita sama Allah. Itu yang akan membuat hati jadi tenang. Jadi yang pertama, anak-anak sebelum Mi'raj itu, ya, sebelum kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu sucikan hati kita. Ini penting. Jaga hati, ya, agar tetap baik. Kenapa Pak Ustadz? Kata Imam Al-Ghazali, kalau hati kita baik, hati kita suci, hati kita terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadirkan semua yang baik-baik itu dalam kehidupan kita. Allah akan berikan kita kesempatan sekolah di tempat yang baik, bertemu teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, ketemu bapak ibu guru yang masya Allah penyayang, baik sama kita. Dan insya Allah Allah pun akan berikan hasil yang baik. Kalian, anak sekalian, ini penting ya, mengawali segala sesuatu dengan semua yang baik, hati yang baik. Baik sangka sama Allah, baik sangka sama manusia, sama teman. Nggak apa-apa kondisi hari ini, misalnya orang tua saya Allah lagi susah, ya. Orang tua saya lagi susah, untuk bisa makan aja harus pontang-panting. Doakan orang tua kalian, gelar sejadah tadi, anak sekalian, curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Ustadz doakan mudah-mudahan ada di ruangan ini ya seperti mahasiswi terbaik yang ada di Universitas Indonesia. Dia anak tukang beca tapi bisa diterima di kampus favorit di Indonesia, Universitas Indonesia. Fakultas favorit, fakultas terbaiknya, fakultas kedokteran. Yang kalau daftar untuk biaya dokter itu kan harusnya banyak tuh, ratusan juta mungkin. Tapi ternyata ini anak tukang beca bisa kuliah di UI, fakultas kedokteran, dan hebatnya dia jadi lulusan terbaik ketika wisuda naik beca bapaknya itu, Masya Allah. Jadi kebanggaan orang tua. Dan Ustadz yakin kita pun juga bisa. Setiap kita bisa, syaratnya kita curhatkan semua keinginan, persoalan, tantangan, ujian, masalah-masalah kita sama Allah. Hati kita terpaut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW sebelum Isra Mi'raj itu, anak sekalian, itu Allah sucikan hatinya. Allah bersihkan jantungnya itu, ya. Kemudian apa? Datang makhluk Allah yang bernama buruk. Kecepatannya kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Berapa kecepatan cahaya? Ada fisika pelajaran kelas 2 ini kalau tidak salah. Pak guru fisika ada nggak Bapak Ibu? Berapa kecepatan cahaya Pak? Kecepatan cahaya 300.000 jam per detik ya. Jadi anak sekalian, jarak dari Mekah ya ke Masjidil Aqsa, Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, kekasih Allah, setelah dibersihkan hatinya, itu datang makhluk Allah berikutnya lagi, namanya buruk. Dia terbang dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 jam per detik. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 kilometer. Satu setengah jam kalau naik pesawat terbang, ya. Karena 1 jamnya pesawat terbang itu, 1 jamnya itu setara dengan 1.000 kilometer. Makanya jarak dari Cengkareng ke Jeddah berapa jam? Berapa? Jaraknya ada 9.000 kilometer. Berapa jam? Kalau 1 jamnya 1.000 kilo, 9 jam. Itu anak-anak sekalian, kenapa kok Abu Jahal, Abu Lahab ya, itu nggak percaya, nggak yakin dengan Isra Mi'raj? Karena dia nggak datang pas di kelas pelajaran fisika tentang kecepatan cahaya. Padahal ada ilmunya ternyata, Masya Allah ya. Orang-orang kafir Quraisy itu belum belajar fisika. Itu makanya banyak yang nggak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj. Padahal bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, buruk itu kecepatannya kecepatan cahaya. Nggak lagi hitungan jam, nggak lagi hitungan menit tuh, kilat dia. Jadi 1.500 km itu kan jaraknya jauh banget tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Nabi bersama malaikat Jibril alaihissalam naik buruk ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah disucikan hatinya, apa yang kemudian Allah perintahkan? Di Masjidil Aqsa, anak-anak sekalian, Masya Allah, Nabi kita, Nabi yang mulia, Khatimul Anbiya, penutup para Nabi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat. Yang jadi makmumnya siapa? Ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu dakwahnya luar biasa kepada Fir'aun, ya.
Bahkan mukjizatnya itu luar biasa. Tongkatnya itu bisa membelah lautan. Dia membawa Bani Israel, sejumlah 600.000 Bani Israel untuk menyeberangi lautan ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Adam alaihissalam, bapaknya umat manusia. Itu para nabi-nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya jadi makmum. Siapa imamnya tadi? Imamnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa Rasulullah SAW ini mengimami sholat di Masjidil Aqsa ini memansuhkan, menghapuskan ya, semua ajaran-ajaran Nabi dan Rasul yang terdahulu. Kemudian penyempurnanya adalah Islam, penutup risalah seluruh para Nabi dan Rasul. Jadi ini salah satu bahagianya kita, bersyukurnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi beliau itu imamnya para Nabi dan Rasul, imamnya orang-orang bertakwa, imamul muttaqin wa qaidil mujahidin. Jadi bersyukur kita jadi umatnya baginda Nabi. Makanya nanti di akhir zaman ketika Dajjal turun, mudah-mudahan auzubillah min dzalik enggak ada kita semua yang hidup di masa itu ya, di masa Dajjal turun. Ketika Dajjal turun, Allah turunkan juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam nanti ketika turun di akhir zaman, itu bukan untuk membawa ajaran baru, tapi untuk apa? Membawa ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sempurna Islam ini. Ya. Semua ajaran-ajaran Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu, ya, itu disempurnakan oleh Islam. Ya. Nabi SAW memimpin sholat para Nabi dan Rasul. Kemudian naik langit 1, langit 2 sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan di titik yang malaikat Jibril alaihissalam sudah nggak bisa lagi nemanin. Jadi itu peristiwa yang sangat dahsyat Isra Mi'raj itu anak sekalian. Kenapa? Karena Nabi SAW ya ketika Allah mi'rajkan itu melihat suasana surga, melihat suasana neraka, bahkan melihat banyak peristiwa-peristiwa besar yang kemudian pesan ini menjadi pesan abadi untuk kita semua. Di surga ketika Mi'raj Rasulullah SAW itu melihat ada kumpulan-kumpulan bidadari. Dari kumpulan bidadari itu ada satu bidadari yang paling mencolok, paling cantik dibandingkan bidadari-bidadari yang lainnya. Tinggi semampai, terus kemudian pokoknya nggak bisa dibandingkan bayangkan oleh indera kita. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa bidadari itu? Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, bidadari itu adalah bidadari edisi spesial. Bidadari edisi spesial yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk sahabatmu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di Mi'raj itu Nabi ketemu bidadari edisi spesial. Ya, bidadari yang Allah siapkan untuk Umar bin Khattab. Kenapa? Jadi ternyata ada sebabnya sekalian. Nanti ketika Mi'raj itu Nabi tanya ke Umar. Jadi kenapa kok Umar sampai sedahsyat itu? Ya, karena kita tahu Umar bin Khattab itu anak-anak sekalian, itu masya Allah. Di masa jahiliyahnya dia itu orang yang paling kejam sama umat Islam. Umar bin Khattab. Bahkan gak hanya ke umat Islam, kepada orang-orang yang sudah memeluk Islam. Umar itu punya anak perempuan. Dulu di masyarakat Arab jahiliyah, kalau punya anak perempuan itu sebuah kehinaan. Ya. Jadi perempuan itu sangat dilecehkan di orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Nah ketika anaknya itu lahir, ya Umar itu lagi melakukan perjalanan jauh, ya. Dia baru pulang ketika anaknya itu sudah
sudah mulai besar ya, sudah mulai belajar jalan atau sudah mulai jalan begitu. Umar nggak tahu kalau anaknya itu adalah anak perempuan, dipakein pakaian laki-laki. Karena sayang diajak jalan sama Umar bin Khattab. Ya, anaknya ketika akan buang air kecil, baru tahu Umar bahwa anaknya itu adalah seorang perempuan. Marah Umar. Ini Umar belum Islam nih. Dia gali gurun pasir itu, sangkain anaknya mainan sama ayahnya itu. Ya, dimasukin dalam gurun pasir, dikubur hidup-hidup anak perempuannya Umar bin Khattab. Itu Umar masa jahiliyah. Hobinya berantem. Ya. Umar tuh badannya tinggi, besar, kepalanya botak. Saking gedenya dia kalau naik kuda itu kakinya itu hampir menyentuh tanah. Tapi apa yang terjadi setelah Umar itu bersyahadat, itu gempar Mekah itu. Ketika Umar bersyahadat aja, ketika Umar mau mendatangi Nabi ke Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam, itu para sahabat agak keder. Ketika nengok yang ngetok pintu adalah Umar bin Khattab. Siapa yang berani ngadepin Umar bin Khattab? Paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, singa Allah julukannya. Wah, ini sama-sama petarung lah begitu. Udah, biar saya menghadapi, kata Hamzah bin. Jadi ketika Umar itu masuk, sahabat aja udah agak keder tuh. Ya, karena dia bawa masuk sambil menghunuskan pedang. Ternyata dia masuk itu pengen bersyahadat. Jadi begitu buka pintu langsung dibanting sama Hamzah Umar itu, ya, karena sangkain mau nyerang Nabi. Dibanting sama Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Jadi itu keren-keren tuh generasi Nabi itu, ya. Terus kemudian ternyata niatnya untuk bersyahadat Islam. Dan ketika Umar bersyahadat, Umar sudah Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Masya Allah anak sekalian, dia jadi pembela Islam yang terdepan. Ya. Itulah dimulainya dakwah Islam secara terang-terangan. Makanya Umar diberikan julukan Al-Faruq. Apa artinya? Yang membedakan yang hak dengan yang batil. Enggak ada yang aling-aling. Ya Rasul, kita membawa ajaran Islam, kita membawa agama yang benar, ya. Jadi terang-terangan, dakwahnya terang-terangan. Ketika hijrah anak sekalian, sahabat-sahabat Nabi yang lain hijrahnya itu di tengah malam, sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput rombongan. Hijrah tuh dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah. Hijrahnya sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab hijrahnya di siang hari sambil bawa busur panah, pedang. Bahkan diketokin satu persatu rumah pembesar kafir Quraisy. Rumahnya preman-premannya kafir Quraisy, diketok pintunya satu-satu. Apa dia bilang? Saya Umar bin Khattab mau hijrah. Kalau ada di antara kalian yang pingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, anaknya kehilangan ayahnya, tunggu saya di balik bukit. Umar bin Khattab. Izin minum ya. Tahu juga, Pak. Jadi didatangin satu-satu sama Umar bin Khattab. Ada nggak yang berani ngeladenin Umar? Nggak ada. Itu Umar kalau dia sudah berislam. Nah, kita kudunya begitu juga. Makanya tadi qori kita, Masya Allah ya, Pak Ustadz kita, Pak Guru kita, itu bacakan Quran surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi harusnya kita anak sekalian dalam sholat kita kan kita bersyahadat juga. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika kita sudah bersyahadat itu harusnya kita berislam dengan kafah, dengan sempurna. Ya, kita jalani benar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Haqqa tuqati itu perintah Allah. Bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Itu Umar tuh. Makanya Allah kasih bidadari edisi spesial, Masya Allah. Coba yang pengen masuk surga angkat tangan. Oh, yang pengen masuk surga. Yang pengen bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad angkat tangan, Masya Allah. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua
Allah berikan nikmat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi. Kita semua bisa bertetangga dengan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang Allah. Tapi nggak cukup hanya sekedar saya mau surga. Syaratnya apa? Takwa. Ini pesan penting Isra Mi'raj, anak sekalian. Jadi apa oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan Isra Mi'raj itu? Sholat 5 waktu. Apa takwa itu? Kata para ulama, takwa itu adalah dengan kita senantiasa mentaati perintah-perintah Allah. Yang utama apa? Sholat 5 waktu. Umar itu setelah dia bersyahadat, setelah dia berislam, itu Masya Allah, pembelaannya luar biasa, dakwahnya luar biasa, takwanya sangat luar biasa. Sampai apa kata Nabi? Syaitan tuh kalau ngelihat Umar jalan, ini jalan apa kita ini Pak Guru? Kalaulah waktu itu sudah ada jalan Darussalam, Umar lewat jalan Darussalam, itu syaitan ngelihat lihat Umar udah di jalan Darussalam, itu syaitan ketakutan ibu-ibu. Syaitan itu lari terbirit-birit ketika Umar lewat satu jalan. Baru ngelihat udah takut, gimana mau ganggunya coba? Gimana mau godanya? Kok bisa? Karena takwanya yang luar biasa sama Allah. Karena cintanya yang luar biasa sama Allah dan Rasulullah. Ini penting anak sekalian. Yang perempuan ya, yang laki-laki ya, setelah ini perkuat takwa kita sama Allah. Dengan apa? Sholat 5 waktunya jangan tinggalkan. Curhatnya di sholat itu, gelar sajadah, Allahu Akbar. Hadirkan Allah dalam sholat kita. Sekarang coba angkat tangan. Tadi yang pengen masuk surga semuanya angkat tangan. Sekarang angkat tangan yang sholat, yang tadi subuh sholat berjamaah. Oke, sekarang angkat tangan yang tadi subuh sholat subuh sendirian. Sekarang angkat tangan yang tadi lupa sholat subuh. Ini kok angkat tangan sholat, angkat tangan, nggak sholat angkat tangan juga. Semua angkat tangan. Yang sholatnya masih bolong-bolong boleh angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok Pak Ustadz bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena kalian semua, Ustadz yakin sudah pada balik ini. Sudah belum yang putra? Yang putri? Jangan nanti yang putri alasannya kenapa nak nggak sholat? Lagi ada tamu bu. Minggu depan ada tamu lagi begitu. Nah ini penting anak-anak sekalian. Jadi sholat dijaga. Apa pesan Nabi ke sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Ya gulam, jagalah Allah. Allah pasti akan menjagamu. Gimana jaga Allah? Jaga Allah dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah. Coba angkat tangan yang pengen sukses diterima di SMA favorit. Yang pengen bisa kuliah di kampus favorit. Yang pengen sukses dunia akhirat. Kita semua pengen sukses dunia akhirat. Kalian pengen bisa diterima di kampus favorit, kuliah di tempat yang hebat, yang bagus, masuk SMA favorit, tapi sholatnya bolong-bolong. Jadi resep sukses itu anak-anak sekalian, ya, pelajaran dari Isra Mi'raj tentang sholat. Resep sukses itu ada di Quran surat Al-Hajj ayat 77. Cuma 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Yang pertama, ini ayat, ini motivasi. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin sama Allah, orang-orang yang yakin sama Allah.
beriman sama Allah, yakin ada malaikat samping kanan kiri kita. Kalau kita nakal, kita suka iseng gangguin kawan, suka nyumputin pulpen temen, ya, suka naruh barang-barang aneh-aneh ke tas kawan, sering nggak? Itu ada malaikat yang harus kita yakini, yang mencatat setiap amal buruk. Gitu juga kalau kita rajin sholat, kita bantu orang tua, ya, kita hormati teman, ada malaikat juga yang mencatat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hatta meskipun sebesar biji zarrah, atom yang paling kecil yang nggak terlihat, tetap dicatat sama malaikat. Malaikat apa yang mencatat kebaikan dan keburukan? Hah? Munkar nakir? Munkar nakir itu dalam kubur. Raqib dan Atid. Jadi anak-anak sekalian, Raqib dan Atid, kita yakin ada malaikat-malaikat Allah, ya. Yakin Allah turunkan kitab-kitabnya melalui Nabi dan Rasul. Kita yakin dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Yakin dengan hari kiamat. Yakin dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, untuk orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman ini apa kata Allah? Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian pingin sukses dunia akhirat, pingin bisa membahagiakan orang tua, menjadi kebanggaan buat sekolah, ya. Pertama resepnya itu hablu minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jagalah sholat 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Jadi irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ruku, sujud, beribadah pada Allah. Yang kita sembah Allah. Gak boleh ada siswa-siswi SMP 32 yang nyembah batu. Boleh gak? Gak boleh. Nyembah kayu. Itu orang-orang kafir Quraisy kan begitu. Mereka sembah patung-patung, Lata, Uja, ya, nama patung-patungnya itu Manat. Gak boleh takut sama hantu. Ada nggak yang takut sama hantu? Emang kalian pernah ketemu hantu? Jadi anak-anakku sekalian, ini sirah nih, ini sejarah. Makanya kalian perlu banyak baca lagi sejarah Nabi dan para sahabat itu. Itu para sahabat-sahabat Nabi karena takutnya mereka hanya pada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mereka sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan takut sama mereka. Syaitan takut. Bahkan ada salah seorang ulama, kalau tidak salah Imam Ahmad, ya. Jadi ketika di kampung itu ada yang lagi kesurupan, tahu kesurupan? Ada lagi diganggu jin. Ulama ini bilang, ketika ada orang yang mendatangi ke dia, ya Syekh, tolong dibantu. Ada warga yang kesurupan. Apa kata Syekh itu? Bawakan saja sendal jepit saya, bawakan terompa saya. Jadi sendalnya si ustadz ini, si ulama ini itu sudah dibawain ibu-ibu ke orang yang kesurupan. Itu jin baru melihat sendalnya Syekh itu udah takut, langsung keluar setannya, jinnya itu. Baru ngelihat itu orang-orang soleh terdahulu tuh. Para sahabat-sahabat Nabi itu begitu tuh. Syaitan itu belum ini mereka udah ketakutan. Nah, anak-anak sekarang, ya, atau bilang mudah-mudahan nggak ada di ini ya, di tempat kita. Jadi kita itu jangan sampai lebihlah takut sama hal-hal yang sifatnya mistis. Kenapa? Karena kita punya Allah. Jadi resep pertama itu Allah itu benar-benar kita jaga. Dia ada dalam hati kita. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Malam Jumat Kliwon, hujan deras, mati lampu. Kebetulan ada informasi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ada tetangga meninggal dunia, emak bapak lagi takziah, kita belum sholat isya. Kebetulan tempat wudhunya ada di belakang. Di belakangnya ada pohon nangka. Ini udah kayak filmin aja ya, horor ya. Kira-kira berani nggak kalian untuk keluar ambil air wudhu? Berani? Kalau kalian siswa SMP 32 harusnya bismillah. Berani? Ya, bismillah. Jadi anak-anakku sekalian, syaitan itu senang sama orang-orang yang takutnya nggak sama Allah, takutnya sama syaitan. Ya, begitu kalian keluar, karena kita sudah pikirannya sudah kemana-mana tuh, ya, baru buka pintu, bulu kuduknya udah merinding tuh, kebayang tetangga yang meninggal dunia kemarin habis main kelereng bareng misalnya. Nah, jadi jangan sampai ada di antara kita itu, ya, takut sama dedemit sama hantu. Gimana Pak Ustadz biar takutnya hanya sama Allah? Penting ya, siswa-siswi SMP 32 selain sholatnya dijaga, Qur'annya dibaca. Pak Ustadz, saya belum bisa baca Qur'an. Ada yang belum bisa baca Qur'an? Coba angkat tangan. Karena ada survei dari BPS itu di 2020, hampir 70%, ya 68% itu penduduk Indonesia yang muslim masih buta baca Al-Qur'an. Ini tugas kita juga, ini tugas Bapak Ibu guru kita semua. Jadi selain kita jadi pelajar-pelajar yang cerdas, kita juga harus kuat iman dan takwa, karena ini benteng terbesar buat kita semua. Qur'annya dibaca sekalian. Jadi kalian bacalah ayat kursi, baca 3 kul, hafal 3 kul? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu Nabi ajarkan, memang benar itu sahih. Nabi SAW ajarkan, ya, sebagai doa perlindungan. Apa? Perlindungan. Mau tidur, sebelum baca doa tidur tuh baca itu, ayat kursi, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Baca doa-doa itu. Agar apa? Agar ketika tidur kita nggak diganggu syaitan. Kalian pernah tidur dikejar-kejar ular? Tidur semuanya terasa gelap. Pernah? Itu salah satu gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan syaitan. Makanya sebelum tidur ambil air wudhu, baca doa, ya, baca ayat-ayat perlindungan. Gitu juga tadi. Kalian lagi jalan di malam hari, seorang diri baca doa, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi SAW membawa pesan penting tentang sholat 5 waktu. Dan Ustadz pingin semangatnya sholat 5 waktu nggak hanya ada di Isra Mi'raj pagi hari ini. Nanti zuhur yang putri, Jumatan yang putra, sholatlah kita dengan sungguh-sungguh. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Jadi setelah hablum minallah yang kedua, kunci sukses itu waf'alul khair. Hendaklah berbuat baik, lakukanlah kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu semua menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Bahkan apa kata Allah di Quran surat Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Jadi orang-orang yang sukses itu dia jaga sholatnya. Anak-anak sekalian, jaga sholat. Setelah ini udah nggak kudu harus disuruh-suruh bapak ibu guru. Nggak harus orang tua itu jewer kita, marahin kita baru kita gerak untuk sholat. Udah harus mulai muncul kesadaran diri. Kenapa? Karena saya mau sukses. Coba sekarang yang benar-benar
yang sungguh-sungguh lulus dari SMP 32, benar-benar pengen bisa masuk SMA unggulan? Ya, siswa angkat tangan. Jadi berkurang ya. Yang angkat tangannya sungguh-sungguh, Ustaz doakan mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah ijabah. Jadi resepnya apa kata Allah Quran surat Al-Hajj ayat 7 tadi? Waf'alul khair, berbuat baik. Sama siapa Pak Ustaz berbuat baiknya? Wabil walidaini ihsana. Yang pertama, kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Coba angkat tangan yang pagi tadi sempat ngambek berangkat ke sekolah, sempat marah-marah dulu sama orang tua. Ada? Yang drama-drama di pagi hari, mulai minta diantar, sangu. Anak-anakku sekalian, lihat nih, siapapun yang pengen sukses dalam kehidupannya, siapapun yang pengen dimudahkan ketika ujian sekolahnya, siapapun yang pengen ditempatkan di tempat-tempat yang baik, sekolah-sekolah unggulan, kuliah di kampus favorit, baik-baiklah sama orang tua. Apa pesan para ulama? Muliakan ibumu, mulia hidupmu. Muliakan ayah ibumu, mulia hidupmu. Ibumu. Dulu di masa Nabi, tapi ini orang belum pernah ketemu Nabi. Orang yang gak dikenal di dunia tapi terkenal di langit. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Ada yang pernah dengar Uwais? Uwais ini anak kampung, tinggal di Yaman sama emaknya, sama ibunya, sudah sepuh, sudah tua. Dia kena penyakit, ya, penyakit sopak, penyakit kulit. Ketika sembuh masih ada bekas tandanya di punggungnya. Tapi baktinya luar biasa sama emaknya. Dia nggak makan sebelum emaknya makan. Dia kerja dapat uang, uangnya semuanya nggak diselip-selipin, semuanya dikasih ke emaknya. Ini mak, hasil kerja hari ini. Apa kata emaknya? Uwais, setengahnya kamu bagikan ke tetanggamu yang susah. Padahal mereka susah tuh. Setengahnya buat kita makan besok hari. Uwais, baktinya luar biasa sama emaknya. Apa ininya? Nabi SAW sampaikan kepada Umar, kepada Ali, wahai Umar, wahai Ali, ya, kalau nanti engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintakanlah agar Tuhanmu mengampunkan dirimu. Bayangin coba, ini sahabat Nabi dijamin surga, tapi nanti kalau ketemu Uwais, Nabi suruh minta doa sama Uwais agar Allah mengampuni Umar dan Ali. Uwais Al-Qarni, dia terkenal di langit, tapi baktinya luar biasa. Jadi anak sekalian, kita perlu muliakan, kita perlu bahagiakan orang tua. Jangan sakiti hati, jangan buat kesel orang. Ada nggak yang sering kesel sama emaknya? Karena ngelihat temennya di sekolah sudah pada punya HP, kita belum dibeliin HP. Mak, teman-teman di sekolah sudah pada punya HP misalnya. Sampai kalian bentak emaknya, mak, beliin HP sih misalnya. Ada nggak sering marahin emaknya? Kalau nggak diturutin keinginannya. Jadi anak-anakku sekalian, masya Allah, ya, mulai hari ini muliakanlah ibumu, muliakan emak kita itu. Sayangi ibu, sayangi emak. Kenapa? Karena doanya emak itu mustajab. Gak ada hijab antara doa emak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia minta bangun di tengah malam, apalagi sambil nangis, minta doa sama emak kalau emak kita masih ada. Jadi siapapun yang pengen sukses, kata Allah, waf'alul khair, pertama wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah sama emak, sama orang tua. Itu orang-orang Cina, anak sekalian, yang non muslim, itu jadiin emaknya itu sebagai apa coba? Hokai. Apa hokai itu? Keberuntungan. Bahkan Ustaz pernah ikut satu seminar itu ya. Jadi ternyata Cina-Cina di Singapura itu, anak sekalian, itu mereka bawa orang tuanya itu ke mall, ya, sambil nyuapin emak yang sudah lanjut usia, disayang bener emaknya itu. Kenapa? Karena emaknya itu mereka anggap sebagai jimat, keberuntungan.
Ya. Dengan mereka memuliakan ibu, memuliakan orang tua, itu beruntung kehidupan mereka. Benar. Dalam Islam, Rasul ajarkan kita agar kita memuliakan orang tua. Termasuk orang tua kita di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru. Waf'alul khair. Dan juga teman-teman kita. La'allakum tuflihun. Jadi ini pesan-pesan penting buat kita semua. Karena Ustadz sangat yakin sekali kehidupan kalian di rumah, di lingkungan, di masyarakat, begitu kan. Lihat kondisi teman-teman, kita pengen kehidupan kita bisa lebih baik. Kita ingin bisa mengangkat derajat ayah dan ibu kita, mengangkat derajat orang tua kita. Dengan apa? Dengan kita jaga Allah dan berbuat baik pada manusia. Al-Hajj 77. Sekarang pegang pundak temennya. Bilang. Tepuknya sebelum ditepuk, kalian pijit pundak temennya itu coba. Nah, pijit. Sebelah kanan ya, pundak sebelah kanan. Sekarang kasih hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Sudah? Sekarang bilang ke temennya yang sebelah kanannya, bilang, tepuk pundaknya, bilang, friend, mau sukses, mau mulia dunia akhirat, mau terima SMA favorit, jadi anak soleh, kebanggaan orang tua, diterima di kampus favorit. Gantian. Bilang, friend, mau dong friend. Kita semua pengen sukses dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Gimana friend? Gantian lagi. Dengerin ya friend. Rumusnya Quran surat Al-Hajj ayat 77. Hablum minallah, hablum minan nas. Jaga Allah, jaga sholat, berbuat baik pada manusia. Gantian lagi. Oke friend. Siap? Bismillah. Mulai hari ini kita sukses bareng. Sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah ijabah semua impian kita. Mulia dunia akhirat. Kita jaga Allah, jaga sholat, berbuat baik. Bismillah. Sekarang salaman. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan hikmah dari Isra Mi'raj ini benar-benar bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang sukses dunia akhirat. Allah muliakan dunia akhirat kita insyaallah. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus Widodo STP. Kepada Ustadz dipersilahkan.